Kensa Gopi, seri 31, Resi Druwoso Sang Pengelana. Raden Basudewa tidak segera menjawab. Ia tidak mengira sama sekali dengan sikap Prabu Kurondopati yang sangat baik. Ia menduga akan mendapat amarah karena tega terhadap Dewi Maerah. Namun justru sebaliknya, ia pun tidak akan menyia-nyiakan seandainya Maikah yang juga disebut Dewi Mahindra tidak berkeberatan akan diboyong dan diangkat sebagai permaisuri untuk mengganti Dewi Maerah. Diajeng Dewi Mahindra akan nanda boyong ke Manduro secepatnya. Mohon perkenan Paman Prabu, berkata Raden Basudewa. Tentu aku tidak keberatan, dan sepertinya Nyai Ratu juga tidak akan berkeberatan. Bahkan aku sendiri yang akan mengantarkannya ke Keraton Manduro. Aku ingin bertemu dengan Kang Mas Prabu Kuntibojo, berkata Prabu Kurondopati. Oh, terima kasih sekali Paman Prabu. Ramanda Prabu pasti akan menyambut dengan gembira, berkata Raden Basudewa. Di Keraton Manduro, Resi Druwoso ditanggapi dengan sangat baik oleh Prabu Kuntibojo. Demikian juga Dewi Kunti. Untuk membunuh kesepiannya, ia melayani Resi Druwoso dengan sungguh-sungguh. Resi Druwoso merasa sangat puas di Keraton Manduro. Ia pun berkeinginan mengangkat Dewi Kunti menjadi muridnya. Ia mulai memberi banyak wejangan kepada Dewi Kunti. Walau ia bukan termasuk seorang resi yang bersih, namun kepada Dewi Kunti, ia akan mengajarkan segala kebaikan dan keluhuran budi. Dewi Kunti pun menerimanya dengan senang hati. Resi Druwoso juga menceritakan tentang silsilah para dewa yang ada di Kahyangan. Juga diceritakan tentang kehebatan masing-masing dewa tersebut. Dewi Kunti sangat senang mendengarnya. Sesekali ia juga bertanya tentang para dewa tersebut. Resi Druwoso yang mempunyai wawasan luas menceritakan para dewa, mulai dari Sang Yang Adama, Sang Yang Sis, Sang Yang Nur Cahyo, Sang Yang Wenang, dan Sang Yang Wening, dan para bidadari dan putra-putrinya. Dewi Kunti sangat senang mendengar cerita tentang para dewa. Hampir setiap kesempatan, Resi Druwoso selalu menceritakan dengan cara yang menarik. Apalagi dibumbui dengan kelebihan dan kehebatan, serta senjata-senjata dan ajian andalan para dewa. Seolah Resi Druwoso memahami semua tentang para dewa. Sudahlah Nini Kunti, besok lagi aku lanjutkan ceritanya. Resi Druwoso mengakhiri ceritanya. Dewi Kunti merasa kecewa, namun ia juga tidak mau memaksa Resi Druwoso. Seperti pesan Ramandanya, Prabu Kuntibojo, bahwa ia tidak boleh membuat Resi Druwoso kecewa. Hari itu Resi Druwoso tidak nampak sama sekali. Karena sifat sesungguhnya dari Resi Druwoso adalah seorang pengelana yang tidak betah tinggal di suatu tempat. Hanya di Manduro itu saja Resi Druwoso betah tinggal beberapa lama. Biasanya jika di suatu negeri, ia sedikit kecewa saja pasti sudah membuat kerepotan seluruh negeri dan tidak ada raja yang berani melawannya. Konon, kelahiran Resi Druwoso sendiri akibat dari pelampiasan kemarahan Dewi Siwa yang tengah ditegur sang istri Dewi Parwati. Pelampiasannya ditujukan kepada seorang wanita bernama Anasuya
istri dari seseorang yang bernama Atri. Anasuya akhirnya melahirkan anak yang bandel dan sulit diasuh. Dialah yang kemudian menjadi Resi Druwoso. Dewi Kunti mulai gelisah karena sudah beberapa hari Resi Druwoso tidak nampak dan juga tidak pamit kepada siapapun. Walaupun Resi Druwoso tidak rapi dan bahkan berpenampilan semaunya, dan juga pemarah, dan jika berbicara sedikit kasar. Namun cerita dan petuah-tuahnya sangat menarik. Dewi Kunti sungguh merasa kesepian. Bersambung. Orang yang pernah berbuat kejahatan pun bisa pula bertobat dan kembali ke jalan yang benar.